Bab 3153. Sisakan satu kendi untuk kamu. Karena saat berada di lautan tak berujung, Erikin mengikuti dan belajar dari sugahan koki dewa untuk sementara waktu. Jadi bukan hanya daging naga sisik yang dimasak matang oleh api suci, bahkan dagingnya juga harum dan lemaknya menetes. Para kultivator juga terkejut dan kagum. Tak disangka, Erikin tidak hanya tinggi dalam kultivasi, tetapi juga unggul dalam aspek lainnya. Ritsun, pelan-pelan makannya, apa kamu babi, makan begitu cepat. Si botak memarahi, semua orang menikmati suasana ini, mengobrol satu sama lain untuk meningkatkan hubungan, hanya si brengsek Ritsun yang hanya peduli tentang makan. Ritsun benar-benar mengabaikannya. Mengeratkan hubungan tidaklah perlu bagi dia, daging naga sisik ini banyak mengandung reiki dan intisari tubuh Taois, rugi kalau makan sedikit. Orang ini memang begitu sifatnya, biarkan saja. Taois Bon menggelengkan kepalanya. Erikin juga tersenyum tak berdaya. Wilayah rahasia galaksi berada dalam krisis dan jarang ada momen santai yang begitu singkat. Oleh karena itu, kebanyakan kultivator menghargai kesempatan dan menikmati prosesnya. Lagi pula, di sisi lain galaksi, banyak kultivator ditakdirkan untuk berjuang keras demi harta karun, dan momen ini tidak akan ada lagi. Namun, orang ini tidak tahu apa-apa tentang hal ini, dan tidak ada gunanya membujuknya. Aku akan mencicipi arak enak buatan Kak Erik. Mengabaikan Ritsun, Taois Bon tersenyum. Melihat bahwa semua orang tidak mengulurkan tangan, pertama-tama dia mengambil sebotol minuman dewa yang dikeluarkan Erikin. Taois coba cicipi apakah itu sesuai dengan seleramu. Erikin tersenyum kecil. Meskipun Taois Bon biasanya pendiam, ia memiliki kepribadian yang relatif tenang dan tidak sulit bergaul. Cara menyegel arak ini tampaknya berasal dari beberapa warisan zaman kuno. Taois Bon jelas tahu sesuatu tentang pembuatan arak. Dia melirik segel, matanya berbinar, dan kemudian dia membukanya. Ketika toples arak dibuka, sebelum meminumnya, aroma arak yang kuat dengan cepat menyebar seperti air pasang. Anggur ini tidak kuat, tetapi memiliki aroma manis menyegarkan dari osmanthus, yang membuat orang merasa segar. Di kapal bintang, semua kultivator melihat kemari kecuali Ritsun yang sedang fokus makan. Taois Bon tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah menuangkan segelas, dia menyesap, kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk meminumnya. Arak yang enak, Tuan Qin, arakmu benar-benar luar biasa, ini arak osmanthus zaman kuno, dan dibuat dengan sempurna. Tulang Taois mabuk dan kagum. Dia adalah orang yang menyukai arak, jadi dia mencicipi seteguk pun tahu itu enak. Arak osmanthus zaman kuno, Taois, benaran, nih. Si botak tampak curiga, meskipun arak dewa yang dikeluarkan Erikin berbau sangat menggoda, tetapi arak zaman kuno sepertinya agak berlebihan. Apa aku akan membohongimu? Aku adalah murid di sekte tertinggi saat itu. Saat itu, kami menjamu tamu terhormat lainnya dari sekte lain. Aku cukup beruntung bisa meminum arak ini sekali, dan itu sangat tak terlupakan. Aku tidak menyangka teman seiman Qin masih memiliki arak seperti ini, terima kasih. Taois Bon menghela nafas dan berterima kasih padanya. Aku akan coba. Si botak melihat bahwa Taois Bon berkata dengan tulus, dia dengan cepat mengisi gelas dan meminumnya. Rasanya sangat enak. Si botak merasa nyaman di sekujur tubuh, dan dia mengaguminya sekarang. Kali ini, semua orang juga menantikannya, dan mereka mencicipinya satu demi satu, lalu mau tak mau bertepuk tangan. Adapun arak osmanthus ini, secara alami dibawa oleh Erikin dari perbendaharaan Istana Joker Bay. Dia punya banyak arak ini, jadi Erikin tidak terlalu peduli. Tidak hanya arak osmanthus ini yang rasanya sangat enak,
Tapi setelah meminumnya, aku merasa. Setelah Tuan Chen mencicipinya, dia merasa organ dalamnya panas, dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tampak sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Pada saat ini, si botak buru-buru menekan lengannya dan mengedipkan matanya. Tuan Chen melirik Ritsun, yang masih sibuk makan di sampingnya, dan tiba-tiba tersadar. Dan aku merasa araknya sangat kuat, dan aku merasa sedikit pusing. Tuan Chen dengan cepat mengubah kata-katanya. Ya, jika dia mengatakannya bahwa efek arak osmanthus ini lebih kuat daripada daging naga sisik emas, Ritsun pasti akan segera menjatuhkan daging naga sisik dan mulai rebutan alkohol dengan mereka. Ritsun, bagaimana kalau minum bersama? Kata si botak. Apa bagusnya arak dewa? Jika mabuk bukankah berkurang jatah makan daging naga, bukankah berarti akan rugi lebih banyak? Faktanya, Ritsun telah mendengarkan orang banyak sepanjang waktu, dan ketika Tuan Chen mengatakan ini, dia menghina dan mengabaikannya, malah makan lebih nafsu. Semua orang saling memandang dan tersenyum kecut. Tapi Ritsun memakan makanannya dan para kultivator meminum minuman mereka dan ada baiknya mereka tidak saling mengganggu. Waktu luang selalu singkat. Setelah 1 jam atau lebih, jamuan makan selesai. Lagi pula, masih banyak tempat berbahaya perlu dibobol, jadi tidak bisa menunda urusan penting. Ritsun juga menghabiskan daging naga sisik. Hampir sepertiga daging naga yang dibakar api suci Erikin dihabiskan sendiri olehnya. Meskipun makan hingga sedikit mual dan jijik, Ritsun merasakan peningkatan yang signifikan di tubuhnya setelah menyerap daging naga sisik, dan dia sangat puas. Merasa sedikit haus, Ritsun melihat bahwa salah satu toples arak osmanthus masih ada sedikit. Dia mengambilnya dan menyesapnya, berniat untuk membasahi tenggorokannya. Akibatnya, begitu minuman dewa memasuki tenggorokannya, mata Ritsun langsung melebar. Arus hangat melonjak melalui tubuhnya, berubah menjadi Reiki yang megah. Kekayaan aura dan kemurnian Reiki beberapa kali lebih kuat dari daging naga sisik. Sialan. Ketika Ritsun menyadari sesuatu, sudut mulutnya berkedut, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Arak osmanthus Erikin bekerja dengan sangat baik, dan dia ternyata menelan sisik naga mati-matian hingga mau muntah. Bukankah ini seperti orang idiot yang memetik biji wijen dengan melempar semangka? Dan orang-orang ini mengetahui hal ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengingatkan aku. Tuan Chen, kamu. Setelah itu, Ritsun berwajah merah dan menunjuk Tuan Chen dengan marah. Dia juga paham bahwa bajingan inilah yang menyesatkannya. Teman seiman Sun, aku tidak melakukan apa-apa. Tuan Chen terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat. Ritsun, jangan menakut-nakuti teman seiman Chen, aku yang memintanya untuk mengatakan itu. Si botak bersenandung. Awalnya itu adalah perjamuan bagi kita untuk bertukar perasaan. Kamu hanya ingin mendapatkan manfaat, siapa yang harus disalahkan? Aku. Ekspresi Ritsun berubah, dan dia sedikit sedih. Ya, si botak juga membujuknya, tetapi dia hanya peduli untuk meraup keuntungan dan tidak mendengarkan sama sekali, jadi siapa yang bisa disalahkan? Hanya saja kapal bintang ini beracun, setiap kali dia merasa bisa untung, akhirnya malah rugi banyak. Tetapi ketika Ritsun duduk dengan frustrasi, Erikin melambaikan tangannya. Sebotol arak osmanthus utuh jatuh di depan Ritsun. Teman seiman Qin, ini. Ritsun terkejut. Ini adalah ide teman seiman Zhang. Kami semua secara khusus menyisakan sebotol arak ini untukmu. Erikin menunjuk si botak dan berkata ringan. Para teman seiman. Tubuh Ritsun bergoyang dan matanya melebar tak percaya. Tanpa diduga, setelah semua orang tahu pemikirannya yang cermat,
Alih-alih menertawakan dirinya sama dengan, mereka bahkan secara khusus menyimpan minuman dewa untuknya. Melihat senyum lembut di wajah semua orang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hidung Ritsun sedikit sakit karena terharu. Bersambung.